Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati dari dosen Ibu Haruki Agustina selaku dosen Teknologi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Industri dan Domestik. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan instalasi pengolahan air limbah di Perumda PDAM Tirta Pakuan. Oke, boleh di next, Rezita. Untuk anggota kelompok 1 sendiri terdiri dari saya, yaitu Lutfi Najmi Al-Ghazali, Rezita Anjani, Santo Reinhard Sitomorang, Adinda Zahrani, Rahmat Jaya, dan juga Tisa Maulida. Untuk penjelasan profil PDAM Tirta Pakuan akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Jaya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, jadi profil PDAM Tirta Pakuan. Jadi PDAM Tirta Pakuan itu sebenarnya sudah ada dari tahun 1930 kan, dan sampai tahun 1950. Berarti peninggalan dari zaman Belanda. Jadi mata air pertama dari PDAM Tirta Pakuan ini berasal dari mata air Ciburial milik Pamjaya pada Pintu Ledeng. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 1966, PDAM Tirta Pakuan ini mendapatkan sambungan sebesar 7.000 sambungan ke rumah-rumah warga. Kemudian PDAM Tirta Pakuan yang merupakan perusahaan BUMD, yaitu perusahaan badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bogor, kemudian dibentuk secara sah pada tahun 1977. Kemudian letak dari PDAM Tirta Pakuan ini terletak pada Jalan Siliwangi, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Oke, next. Baik, untuk kondisi existing sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kapasitas. Untuk dari kapasitas produksi sendiri, kapasitas produksi dari Perumda Tirta Pakuan Bogor itu memiliki jumlah 2.500 dan kapasitas terpasangnya adalah 2.600. Kemudian untuk sumber mata airnya sendiri terdiri dari 3, yaitu mata air, kemudian air permukaan, dan juga WTP. Boleh di next, Rezita. Baik, untuk sumber air baku sendiri akan dijelaskan oleh Saudari Rezita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Lutfi. Untuk sumber air baku dari PDAM Tirta Pakuan sendiri, yaitu berasal dari 2 sumber. Yang pertama ada mata air, di mana mata air tersebut diambil dari Bantar Kambing, Tangkil, dan Kota Batu. Kemudian ada air permukaan, di mana air permukaan ini diambil dari Sungai Cisadane. Saya kembalikan kepada Lutfi. Baik, boleh di next, Rezita. Untuk DED Tirta Pakuan akan dijelaskan oleh Saudari Tisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk DED atau Detail Engineering Design dari instalasi pengolahan air Tirta Pakuan itu terdiri dari proses sedimentasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, aerasi, filtrasi, dan proses disinfeksi sebelum akhirnya didistribusikan ke konsumen. Baik, bisa di next. Nah, terkait dengan skema alur proses pengolahan airnya, secara umumnya ini adalah sumber air dari baik air permukaan maupun mata air masuk ke unit pengelolaan dari PDAM Tirta Pakuan. Nah, dari unit pengelolaan PDAM Tirta Pakuan ini dilakukan sejumlah treatment, yang mana dari treatment tersebut dihasilkan air bersih yang disebut sebagai air hasil olahan. Nah, dari air hasil olahan tersebut menghasilkan
hasil samping berupa lumpur, di mana lumpur tersebut atau limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan air ini kemudian akan dilakukan pengumpulan di bak atau di unit khusus, yaitu dari instalasi pengolahan air limbahnya sendiri dari PDAM Tirta Pakuan. Nah, setelah itu dari air hasil olahan ini ada 2 kriteria. Apabila air hasil pengolahan tersebut tidak memenuhi baku mutu, maka akan dikembalikan pada unit proses pengolahan awal di PDAM. Akan tetapi jika air hasil olahan ini sudah memenuhi baku mutu, maka air tersebut akan langsung didistribusikan kepada konsumen. Nah, sedangkan untuk proses tahapan dari pengolahan airnya ini adalah yang pertama ada air baku masuk ke dalam tahap prasedimentasi. Di tahap prasedimentasi ini adalah proses pengendapan awal yang bertujuan untuk mengurangi beban pengolahan untuk unit selanjutnya. Nah, dari prasedimentasi ini air akan masuk pada proses koagulasi. Di koagulasi ini terjadi proses pengadukan cepat, di mana di sini juga terjadi proses untuk pemantauan terkait dengan pH dan kekeruhan dari air tersebut. Nah, untuk jenis koagulan yang digunakan oleh PDAM Tirta Pakuan ini adalah PAC. Nah, kemudian dari proses koagulasi ini akan lanjut ke proses flokulasi. Di flokulasi ini tidak ada lagi aktivitas penambahan koagulan. Nah, di flokulasi untuk pengadukannya diperlambat hingga sangat lambat dengan tujuan agar pembentukan flok itu lebih berjalan optimal. Nah, setelah diflokulasi akan masuk ke tahap sedimentasi atau pengendapan, yang mana pengendapan atau tahap sedimentasi ini dilakukan secara gravitasi oleh PDAM Tirta Pakuan. Nah, dari proses sedimentasi ini akan dihasilkan lumpur, yang kemudian lumpurnya ini biasanya dilakukan pembersihan rutin oleh pekerja atau karyawan dari PDAM. Nah, setelah dilakukan proses sedimentasi akan masuk ke tahap aerasi. Tahap aerasi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan ini adalah dengan memasukkan oksigen dengan cara memancarkan oksigen lewat gelembung di sela-sela atau kisi-kisi dari laju aliran airnya. Nah, setelah dari tahap aerasi akan masuk ke proses filtrasi. Di filtrasi ini adalah proses penyaringan dari sisa gumpalan yang tidak terkendali pada bak sedimentasi dengan medianya adalah pasir silika. Nah, untuk di filtrasi ini juga terdiri dari proses pengecekan level air, kemudian ada backwash atau penyucian filter, ada pengecekan pasir juga, dan pengecekan pH serta nilai kekeruhan. Nah, dari proses filtrasi ini berlanjut pada proses disinfeksi atau pemberian disinfektan berupa gas klor atau kalporit ataupun garam yang sudah diterapkan di PDAM Tirta Pakuan. Nah, dari proses disinfeksi ini dengan tujuan adalah untuk memastikan bahwa air yang dihasilkan ini merupakan air yang layak pakai atau layak minum, terhindar dari bakteri, salah satunya adalah parameter biologi yaitu E. coli. Nah, dari proses desinfeksi ini dihasilkan air bersih, yang mana air bersih ini akan ditampung di reservoir untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen. Bisa di next. Baik, selanjutnya itu distribusi air bersih. Jadi, untuk pendistribusian air bersih itu terdapat 3 sistem, yaitu pada sistem gravitasi, sistem pemompaan, dan sistem gabungan. Sistem gravitasi itu adalah pengaliran gravitasi yang digunakan apabila elevasi sumber air mempunyai perbedaan cukup besar dengan elevasi dan daerah penyelanannya, sehingga tekanan yang diperlukan dapat diperhatikan. Kemudian sistem pemompaan itu sistem yang digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke konsumen. Sistem ini digunakan jika elevasi antara sumber air dan instalasi pengelolaan dan daerah pelayanan tidak dapat memberikan tekanan yang cukup. Kemudian sistem gabungan. Sistem gabungan itu menggunakan reservoir untuk mempertahankan tekanan yang diperlukan selama periode pemakaian tinggi dan pada kondisi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran atau tidak adanya energi. Selama periode pemakaian rendah, sisa air dipompakan dan disimpan dalam reservoir distribusi. Kemudian reservoir distribusi digunakan sebagai cadangan air selama periode pemakaian tinggi. Untuk pemakaian puncak, maka pompa dapat dioperasikan pada kapasitas lebih rata-rata. Selanjutnya. Oke, untuk distribusi air bersih pada PDAM Tirta Pakuan ini, yaitu menggunakan 2 cara, yaitu cara pertama itu yang
paling dominan langsung dialirkan dengan gaya gravitasi, yaitu karena sebagian besar daerah distribusi terletak di dataran yang lebih rendah dari fasilitas produksi. Kemudian cara yang kedua itu dengan bantuan booster pump untuk daerah yang lebih tinggi. Dengan demikian PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dapat mendistribusikan air minum secara merata sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah unit pengolahan yang terdapat di Perumda Tirta Pakuan. Yang pertama ini ada unit inlet atau pengambilan air baku. Bangunan inlet ini adalah unit instalasi pengolahan air baku yang dialirkan melalui pipa menggunakan sistem gravitasi. Jadi pengolahan air baku di Perumda Deking ini terletak di daerah Ciherang, Pondok, dengan menggunakan sistem pompa karena berada di daratan tinggi. Kemudian pendistribusiannya ini, air baku dari Ciherang Pondok ini menuju Perumda Deking dialirkan melalui pipa menggunakan sistem gravitasi. Sistem intake ini dilengkapi dengan bar screen yang berfungsi untuk menyaring sampah. Selanjutnya pada unit prasedimentasi, ini merupakan bangunan pengendapan pertama untuk mengendapkan partikel-partikel yang berukuran besar dan berat. Unit prasedimentasi ini berfungsi untuk mengurangi beban unit pengolahan selanjutnya. Next. Selanjutnya ada unit koagulasi. Nah, pada unit koagulasi ini merupakan proses pencampuran bahan kimia koagulan dengan air baku dengan pengadukan cepat yang berfungsi untuk menggumpalkan partikel-partikel koloid yang terkandung dalam air menjadi vlog-vlog. Dapat dilihat, tangki orange ini merupakan koagulan di mana PDAM Tirta Pakuan ini menggunakan koagulan PAC yang selanjutnya terdapat pengadukan cepat yang berupa dialirkan saja seperti itu. Kegiatan ini juga dilakukan pengecekan yang meliputi pengecekan pH, pengecekan NTU, kemudian juga melakukan jar test, ya ini untuk mengetahui dosis optimum koagulan yang digunakan dalam proses pengolahan air minum. Selanjutnya ada unit flokkulasi. Pada unit flokkulasi ini terjadi pengadukan lambat sehingga partikel-partikel ini yang lebih kecil akan lebih mudah mengendap pada bak sedimentasi. Pada unit ini juga dilakukan pengecekan meliputi melakukan pembuangan lumpur secara berkala, kemudian juga melakukan pengecekan flok. Selanjutnya pada unit sedimentasi, unit ini berfungsi melakukan pengendapan lagi pada flok-flok secara gravitasi. Nah, unit ini berfungsi untuk mengendapkan flok-flok secara gravitasi sehingga flok tersebut dapat terpisah dari air. Pada unit ini juga dilakukan pengecekan yang meliputi pembuangan lumpur, kemudian melakukan pengecekan pH dan NTU, dan melakukan pembersihan bak unit sedimentasi secara berkala. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya adalah unit aerasi. Pada proses ini, pengaliran udara ke dalam air untuk meningkatkan kandungan oksigen dengan memancarkan air atau melewatkan gelembung udara ke dalam air. Jadi dari sedimentasi tadi, PDAM Tirta Pakuan ini langsung mengalirkan airnya sehingga air ini akan berkontak langsung dengan udara atau oksigen. Selanjutnya pada unit filtrasi, ini merupakan proses penyaringan sisa gumpalan yang tidak terendapkan pada bak sedimentasi sebelumnya. Pada unit ini juga dilakukan pengecekan ketinggian level air, kemudian melakukan backwash atau pencucian filter, kemudian melakukan pengecekan pasir, dan pengecekan pH dan NTU. Selanjutnya yang terakhir adalah unit desinfektan. Nah, pada unit ini adalah
terjadi pembubuhan gas klor untuk membunuh bakteri patogen seperti yang tadi dijelaskan bakteri E. coli, sehingga air yang dikirim ke pelanggan ini air yang lebih aman dan layak untuk digunakan. Sebelum dialirkan kepada pelanggan, dilakukan juga pengecekan yang meliputi pengecekan ppm sisa klor dan melakukan pengaturan dosis. Baik, saran atau masukan kepada PDAM Tirta Pakuan sendiri yaitu perlu mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan air yang berasal dari Sungai Cisadane dan serta perlu dilakukan pemantauan lanjutan mengenai kualitas air baku sebelum didistribusikan kepada konsumen. Baik, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok satu Komisi Mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.